Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat-sahabat semuanya di channel Sahabat Nusaibah. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang materi yaitu wakaf. Ya, wakaf ini ya, kaitannya dengan materi haji, ya, zakat dan wakaf. Tapi wakaf ini saya jadikan satu video tersendiri agar pembahasannya lebih lengkap. Oke, video kali ini bisa dimanfaatkan di kelas 10 ya, kaitannya dengan tadi materi zakat, haji dan wakaf. Pada kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan wakaf secara jujur. Oke, sebelum kita lanjutkan ke materi yang lebih mendalam, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Semoga benar-benar bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Latar belakang: Islam memiliki sistem pengelolaan ekonomi yang berorientasi pada pemberdayaan dan kemanfaatan bagi umat. Arah dan tujuannya adalah menciptakan keseimbangan serta memperkecil kesenjangan sosial. Islam mengatur taat kelola serta memberdaya ekonomi melalui beberapa model dalam pengelolaan harta, antara lain zakat, infak, dan sedekah. Selain ketiga pengelolaan harta sebagaimana uraian di atas, masih terdapat model yang lain, yaitu adalah wakaf. Jadi selain dari zakat dan infak, kemudian sedekah atau sedekah, pengelolaan harta yang lain yaitu wakaf, yang selain dari ketiganya ya. Ini kemudian kita lanjutkan sejarah wakaf. Wakaf dikenal sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena wakaf disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Ada dua pendapat di kalangan fuqaha tentang siapa pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Sebagian mengatakan Rasulullah yang pertama kali melaksanakan wakaf. Ya. Ini ada bagian tentang wakaf ya, bagaimana sejarahnya, kemudian ketentuannya, kemudian pengelolaannya seperti apa secara jujur, kemudian nanti terakhir adalah hikmah. Oke. Selanjutnya, wakaf merupakan salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pahala wakaf akan mengalir terus kepada orang yang memberikan wakaf, meskipun yang bersangkutan telah meninggal dunia, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala idza mata insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalathin illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Rawahu Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah atau wakaf, ilmu yang bermanfaat baginya, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian pengertian dan ketentuan. Sekarang A, pengertian wakaf. Wakaf berasal dari kata waqfun yang berbentuk masdar yang berarti menahan, berhenti, atau diam. Kalau kita selama ini tahu bahwa wakaf itu adalah berhenti ya, dalam ilmu tajwid. Menurut istilah, menahan atau menghentikan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah untuk memindahkan hak milik pribadi menjadi milik suatu badan atau yayasan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dengan tujuan mendapatkan kebaikan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. B, ketentuan wakaf. Hukum wakaf pada dasarnya jaiz ya, kalau bahasa Jawanya wenang, tidak bersifat mengikat, maka sangat dianjurkan ya, atau sunnah di mata Allah. Wakaf dinilai sebagai bentuk amal jariyah, artinya memiliki kebaikan dan pahala secara berkelanjutan.
Sekarang kita masuk rukun dan syarat wakaf. 1. Rukun wakaf, orang yang memberikan wakaf atau wakif. Yang kedua, penerima wakaf atau mauquf alaih. Ketiga, barang yang diwakafkan. Dan keempat, ikrar, ya, penyerahan wakaf kepada badan atau orang tertentu, ya, penyerahan itu. Jadi rukunnya ada orang yang memberikan wakaf, ada penerima wakaf, ada sesuatu yang diwakafkan, dan ada ijab kabul atau ikrar, ya, itu rukun wakaf. Yang kedua kita bahas syarat wakaf. Wakaf yang diserahkan berlaku untuk selamanya dan tidak ada paksaan. Kedua, orang yang menerima wakaf jelas. 3. Wakaf tidak boleh ditarik kembali. Kemudian barang yang diwakafkan berwujud nyata pada saat diserahkan. Jelas ikrar dan penyerahannya, ya, jadi harus jelas. Kemudian terakhir adalah harta wakaf tidak boleh dipindah tangankan untuk kepentingan yang bertentangan dengan tujuan wakaf itu tersendiri. Harta yang diwakafkan diantaranya: 1. Wujud barangnya tetap walaupun telah digunakan, seperti contoh tanah, bangunan masjid, dan lain sebagainya. Yang kedua, barang diwakafkan adalah milik sendiri dan hak miliknya dipindahkan ke orang lain. Yang ketiga, barang digunakan bukan barang haram atau najis. Jadi barangnya atau sesuatu yang dimiliki itu harus halal. Oke teman-teman, sekarang hikmah, ya, hikmah wakaf. Ini yang terakhir, ya. Tentang hikmah wakaf, yang pertama, memperoleh pahala berlipat ganda dari Allah yang tidak akan pernah terputus karena jariah. 2. Memupuk kepedulian sosial terhadap lembaga sosial yang membutuhkan dana. 3. Menghimpun dana bagi pengembangan dan kelangsungan agama Islam itu di suatu daerah. Memberikan kesempatan kepada orang yang memiliki kekayaan untuk beramal jariah. Kemudian mewujudkan sebuah masyarakat yang memiliki sifat tolong-menolong, menghilangkan jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin, meningkatkan kerjasama dan silaturahim dalam sistem perekonomian, memberikan kesempatan beramal jariah melalui amalan wakaf, menciptakan lembaga yang berorientasi pada pelayanan umat agar terjalin silaturahim, kemudian melaksanakan strategi pembangunan ekonomi umat Islam secara benar. Ini adalah beberapa hal tentang hikmah wakaf, ya, atau wakaf. Ini teman-teman bisa melihat dan mungkin mencatat, ya. Ini sangat penting sekali hikmah wakaf. Selanjutnya dalil ketentuan tentang wakaf. Pertama adalah dalil naqli. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'if liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah menghaluas, ya. Allah maha luas, maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 261. Itu adalah dalil naqli dari Al-Quran, ya teman-teman. Kemudian yang kedua, hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis yang menjelaskan wakaf oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu an, bahwa Sayyidina Umar pernah mendapatkan tanah di Khaybar. Lalu dia datang ke Nabi untuk meminta petunjuk mengenai tanah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaybar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut. Apa perintah engkau kepadaku mengenainya?" Rasul menjawab, "Jika kamu tahan, pokoknya kamu sedekahkan hasilnya." Ibnu Unar berkata, maka Umar menyedekahkan tanah tersebut dengan menyarankan agar tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak diwariskan. Ia menyedekahkan kepada fuqara, kerabat, sabilillah, dan ibnu sabil. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari hasil itu secara ma'ruf.
dan memberi makan kepada orang lain tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik. Ini riwayat dari Sayyidina Umar tentang kaitannya dengan wakaf. Sekarang pengelolaan wakaf. 1. Jujur dalam mengelola wakaf. Wakaf adalah sebuah amanah yang harus ditunaikan dengan benar. Pengelolaan wakaf tidak boleh sembarangan. Dalam pengelolaan wakaf dibutuhkan kejujuran dan keadilan. Yang kedua, pengelolaan wakaf harus produktif. Pemikiran dan usaha-usaha untuk memperkuat basis perekonomian umat Islam sering disampaikan oleh para tokoh Islam, baik secara pribadi maupun melalui lembaga. Pemikiran antara lain berkaitan dengan adanya wakaf produktif untuk lebih memberdayakan ekonomi umat. Sebagai ilustrasi, jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta jiwa dengan penduduk miskin sebesar 30%, maka 70% memiliki kemampuan untuk membayar wakaf uang. Misalnya wakaf sebesar 10.000 per bulan, maka dana yang terkumpul adalah selama 1 bulan 200 juta kali 10.000 kali 70%, 1,4 triliun. Selama 1 tahun 1,4 triliun kali 12, yaitu 16,8 triliun. Ini ya teman-teman, sangat besar sekali. Kemudian yang ketiga, wakaf produktif dalam pengembangan ekonomi umat. 1. Pedoman pengelolaan wakaf. Perhatikan yang kedua, pengelolaan wakaf produktif. Sesuai dengan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 22, harta wakaf hanya bisa diperuntukkan bagi 1. Sarana dan kegiatan ibadah. Yang kedua, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, anak yatim, dan beasiswa. Kemudian kemajuan dan peningkatan ekonomi Islam, kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan syariah dan peraturan undang-undang. 3. Jenis usaha pengelolaan wakaf produktif, yaitu jenis aset tanah, jenis benda bergerak atau uang. Oke teman-teman, ada 5 butir keputusan MUI terkait dengan wakaf, yaitu wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum adalah bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hukumnya boleh. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang boleh secara syar'i. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau bahkan diwariskan. Oke teman-teman, itu adalah materi sedikit, semoga bermanfaat kaitannya dengan wakaf. Dalam video kali ini saya pisah agar lebih rinci pembahasannya, tidak bercampur dengan haji, zakat ya, karena itu adalah satu materi, haji, zakat, dan wakaf di kelas 10. Maka video ini semoga bermanfaat untuk materi tentang wakaf agar kita bahas secara rinci. Oke teman-teman, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.